It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Kali ini Football Time akan membahas tentang atau review, Mas. Review pekan ke-7 Liga 1 2021, Mas. Nah, ini sejauh ini Liga 1 sudah berlangsung sampai pekan ke-7 ya, atau seri kedua pekan perdana. Nah, ini sebanyak 8 pertandingan. 9 pertandingan ya? 9 pertandingan sudah selesai digelar. Nah, ini banyak sekali, Mas, momen-momen yang terjadi di pekan ke-7 ini. Ya, termasuk juga ada keputusan-keputusan yang cukup kontroversi ya. Nah, kita ulas lebih lanjut nanti. Kita sedikit bahas lebih dahulu, Mas, beberapa hasil pertandingan ya yang terjadi pekan ke-7. Nah, berarti ini kita setuju nih, Mas. Tagline kita pada kali ini kita buat drama pekan ke-7. Drama pekan ke-7. Karena banyak banget nih cerita-cerita yang belum kita dapatkan di pekan-pekan sebelumnya nih, Mas. Baru pekan ke-7 ini kita dapatkan. Oke, kita mulai aja nih, Mas. Kita mulai langsung dari hasil dulu ya. Benar. Nah, laga perdana nih di pekan ke-7 itu mempertemukan PSIS dan Persik Kediri pada Jumat 15 Oktober 2021 dengan kemenangan telak nih, Mas. Ini malah di luar dugaan PSIS Semarang berhasil menang 3-0 padahal pemainnya banyak yang absen. Ali Nurilianto, Weles Kosta, dan juga Pinky Fasamba tentunya. Nah, itu masih absen tapi malah menang 3-0. Nah, untuk laga selanjutnya di hari yang sama itu ada PSS kontra Barito Putra. Nah, ini juga nih, Mas, ini menarik atensi banyak juga nih karena kemarin sempat BCS dan timnya juga datang ke Solo, Mas. Tempat itu, Mas. Nah, itu duduk para manajemen yang ada di Solo nih. Padahal di sisi lain, Laskar Surabaya berhasil menundukkan Barito Putra dengan skor 3-2 melalui Pris Ivan Jaya juga. Nah, itu jadi man of the match, bagus banget. Nah, itu laga selanjutnya, Mas. Kemudian dilanjutkan pertandingan antara Persita Tangerang versus Persiraja Banda Aceh. Ini merupakan dua tim promosi ya. Untuk hasilnya sendiri, kedua tim bermain imbang, yaitu dengan skor 1-1. Itu digelar pada hari Sabtu 16 Oktober 2021. Dan juga ada pertandingan derby Jawa Timur ya, antara Persela Lamongan versus Madura United. Lagi-lagi hasilnya seri dengan skor 2-2 imbang. Padahal Persela udah unggul. Nah, kita lanjut di hari yang sama nih, Mas. Di Sabtu juga, ini malam ya, Mas, malam hari itu Sabtu 16 Oktober 2021 ada Persipura Jayapura kontra Persebaya Surabaya. Ini kembali nih, Mas. Persebaya mencatatkan kemenangan di angka 3. Kekalahan juga sering di angka 3, kemenangan juga di angka 3. Ada apa nih, Mas? Nah, ini nanti kita ulas lagi ya. Oke, di laga selanjutnya itu masih di hari yang sama itu ada Bayangkara FC kontra Persib Bandung. Nah, ini dua dugaan juga nih. Mau Bandung di tengah banyaknya cobaan permasalahan yang menimpa itu malah berhasil menundukkan The Guardians dengan skor 2-0. Nah, selanjutnya itu ada pertandingan antara PSM Makassar versus Bali United dan hasilnya PSM Makassar akhirnya mampu mengandaskan perlawanan dari Bali United ya dengan skor tipis 2-1 yang digelar pada hari kemarin yaitu tanggal 17 Oktober 2021. Dan kemudian dilanjutkan pertandingan Super Big Match ini antara Persija Jakarta versus Arema FC. Nah, Singoedan akhirnya mampu menang tipis, Mas, dengan skor 1-0 yang juga digelar di hari yang sama. Nah, ini untuk di laga terakhir nih, Mas, di pekan ke-7 Liga 1 2021 itu mempertemukan Tira Persikabo kontra Borneo FC. Nah, ini di luar dugaan ini Tira Persikabo atau Persikabo 1973 itu berhasil menundukkan Borneo FC dengan skor 3-0. Nah, ini debut pelatih baru Borneo FC ini gagal. Benar-benar. Nah, setelah kita tadi ulas review hasil pertandingan di pekan ke-7, kita masuk soal tadi, Mas, tentang drama maupun juga ada kontroversi dan juga fakta-fakta menarik yang terjadi di pekan ke-7. Nah, mulai dari yang pertama, Mas, ini adalah banjir kartu di pekan ke-7. Banjir kartu merah di pekan ke-7, yaitu kalau dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru ini, Mas, itu tercatat ada setidaknya 5 kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit di pekan ke-7 dan itu terjadi pada pertandingan antara Persela Lamongan versus Madura United. Itu yang mendapatkan kartu merah adalah Akbar Firmawan di menit ke-84 dan tadi membuat Persela Lamongan harus bermain dengan 10 orang dari menit ke-84. Nah, itu tak hanya di Persela Lamongan nih, Mas. Ini banyak juga nilainya. Ini ada beberapa tim juga yang mendapatkan kartu merah di satu laganya. Nah, ini yang paling banyak ini nih. Ini ada di laga Persipura Jayapura kontra Persebaya. Ini sayang sekali. Ini di menit terakhir ada insiden terkait dengan Bruno Moreira dan Israel Mbamiao. Itu sebenarnya kan hanya masalah kecil nih, Mas. Tapi Bruno Moreira terpancing emosi, akhirnya Israel juga
melampiaskan hal yang sama. Nah, itu akhirnya ada sedikit baku hantam dan mungkin kemarin ada bantingan juga Mas. Akan dispektur. Bisa alami ini banting nomornya kemarin. Alhasil juga kedua pemain mendapatkan kartu merah semua Mas. Meskipun di situ Bruno sebenarnya main bagus banget. Dan kemudian di sesi di saat jumpa pers ya Mas, itu konferensi pers, akhirnya si Israel Lahmiaw itu mendatangi Bruno Moreira ya untuk minta maaf lah untuk bisa kembali berdamai karena memang sportivitas lebih tinggi Mas di situ. Karena rivalitas hanya di lapangan Mas. Benar. Dan kemudian kartu merah juga dikeluarkan wasit pada pertandingan antara PSM Makassar versus Bali United. Nah ini juga agak menarik Mas, ini hampir mirip dengan tadi pertandingan atau duel antara Israel Lahmiaw dengan Bruno Moreira. Nah tapi kali ini justru dilakukan oleh rekannya sendiri ya. Dan tepatnya adalah seorang Wawan Hidrawan itu melakukan tindakan yang tidak patut ya kepada seorang rekannya sendiri, yaitu adalah William Pacheco. Dan imbasnya atau akibatnya Wawan Hidrawan harus mendapatkan kartu merah di menit akhir ya, di penghujung laga. Nah ini cukup disayangkan nih kiper senior, tapi kemarin sempat melakukan tindakan tidak WP meskipun itu kepada rekannya sendiri. Mungkin karena jengkel juga Mas. Alasannya itu apa Mas? Nah itu kan pada akhir laga ini PSM Makassar kan sebenarnya juga mendapatkan peluang emas, tapi itu sebenarnya bukan dasarkan operasi yang disengaja, itu kan niatnya membuang bola gitu kan. Nah pada saat itu ada miskomunikasi antara Pacheco dan juga Wawan Hidrawan. Bola nanggung sebenarnya itu bisa dibuang atau mungkin dihalau oleh Pacheco maupun Wawan Hidrawan, tapi pada didiamkan. Akhirnya William Pip yang berlari di situ bisa menjangkau bola dan membalikkan gawang Bali United Mas. Nah selepas itu mungkin naik pitam nih Wawan Hidrawan akhirnya. Padahal kan juga gawang dari Bali United juga masih selamat ya, karena William Pacheco juga masih sigap untuk bisa menghalau pergerakan dari William Twin. Nah beda cerita lagi kalau mungkin gol yang ketiga tapi kan tidak terjadi pada saat itu. Nah ini kejadian yang dialami oleh Wawan Hidrawan dengan William Pacheco ini juga nampaknya bukan pertama kali ya Mas terjadi di Liga 1. Itu juga mengingatkan saat adanya duel antara rekan satu tim di Bali United juga, yaitu antara Stefano Lillipali dan juga Silvano Kempali. Itu tepatnya pada tahun 2017 ya Mas, atau 2018 ya. Dan lawannya juga sama Mas. Oh iya benar, saat melawan PSM Makassar. Ketika di Stadion Adi Matalata Matangan. Nah itu karena di situ juga pressure tinggi nih Mas, antara kedua tim kan memang bersaing banget di bawah klasemen. Ya akhirnya Silvano Kempali dan Silvano Lillipali juga terpakai emosi. Tapi banyak yang mengira pada waktu itu hanya itu Mas, pengalihan fokus dari pemain PSM Makassar. Jadi strategi, tapi juga kita nggak tahu nih kan. Kalau yang kemarin tentunya bukan strategi Mas, udah tertinggal ini. Bahkan ditempel lagi. Itu udah di luar strategi. Kalau yang Stefano mungkin bisa jadi seperti itu. Nah kita lanjut nih masih laga selanjutnya yang masih ada kaitannya dengan kartu merah nih Mas. Persija nih ya. Benar, Persija Jakarta dan juga Arema FC. Nah ini gimana nih Mas Irfan, kok bisa Yudo yang notabene baru masuk, kenapa kok bisa kartu merah nih? Kenapa? Ini juga menjadi sebuah kerugian tentunya bagi Arema FC karena dari sejak menit ke-68 harus bermain dengan 10 pemain setelah Coach Hedi Haryono itu mendapatkan kartu kuning kedua atau kartu merah. Nah, untuk alasannya sendiri juga nampaknya ini juga sedikit masih dipertanyakan ya Mas, karena kalau kartu kuning yang pertama mungkin masih wajar karena karena melakukan pelanggaran yang cukup keras yang menerjang pemain dari Persija Jakarta Riko ya Mas. Nah itu dengan kedua kakinya. Sedangkan kartu kuning yang kedua, nah ini masih dipertanyakan karena saat itu Coach Hedi Haryono ini kan melakukan tusukan ya, biasa pergerakan yang cukup liar ke kotak penalti. Nah di situ ada pemain dari Persija Jakarta yang hendak menghalau. Nah ini memang dari sudut pandang seorang wasit yang memimpin saat itu, yaitu adalah Oki Dwi Putra ya. Nah itu mungkin kurang tepat melihatnya karena ada sentuhan sedikit lah Mas dari Persija Jakarta yang membuat usia dia ini terjatuh. Nah tapi dari segi pengamatan dari Oki tadi menganggap itu hanyalah sebuah diving ya, atau kejadian yang tidak yang hanya disengaja oleh seorang usia dia Yudo dan akhirnya mendapatkan kartu kuning. Nah ini tapi kalau kita lihat memang kalau track record Yudo ini kan memang kerap sekali nih Mas, menusuk, diving dan sebagainya. Bisa dikatakan Yudo kan tempernya Indonesia ini. Nah, mungkin masih termention dengan itu Mas. Jadi ketika Yudo melakukan tusukan, nah itu masih di cross itu bilang Yudo, apakah itu benar-benar pelanggaran ataupun diving? Ya mungkin itu ada pertimbangan lain juga dari wasit Putra Mas.
Nah tadi Mas, kartu merah yang didapat oleh Coach Aryo menjadi kartu merah yang kelima ya di pekan ke-7. Dan setelah itu ada fakta menarik apa lagi Mas di pekan ke-7? Nah, ini kalau kita lihat nih Mas, di pekan ke-7-nya selain banjir kartu merah, ini ada fakta menarik lainnya, yaitu gugurnya 2 tim yang belum terkalahkan di pekan 1 sampai pekan ke-6. Itu malah takluk nih di pekan ke-7. Ada siapa itu Mas? Ini kalau kita lihat ini memang ya ironi nih Mas, terutama nanti yang terakhir. Nah ini ada Bali United ini Mas. Bali United seperti kita tahu itu memang tak terkalahkan dalam 6 laga terakhir. Tapi sayangnya ketika melawan dengan tim musuh bebuyutannya nih Mas, karena bisa dikatakan PSM Makassar dan Bali United itu memang sering sekali intrik di sana. Nah itu malah takluk 2-1 Mas. Dan 1 gol dari PSM Makassar itu juga berhasil diselesaikan oleh Superstar Aska Fauzi. Nah itu memang jadi catatan sendiri nih bagi Stefano Cugura untuk membagikan motivasi Bali United di pekan ke-8. Nah, selain itu ada di laga Arema FC kontra Persija Mas. Nah ini memang sedikit ini mungkin nanti ada kontroversi yang bisa dijelaskan Mas Irfan juga ini nanti terkait ini. Tapi kalau kita lihat di sini memang pertandingan Arema dan Persija Jakarta berjalan cukup seru nih Mas ya kan. Meskipun di situ diwarnai kartu merah Coach Aryo, tapi kedua tim silih berganti melakukan serangan, terutama nih para wonderkid Persija Jakarta. Di Doni itu Mas, cukup merepotkan sekali. Nah, dan itu Pamungkas juga tampil di babak kedua berhasil mengambil pertahanan dari Arema FC. Nah, ini kontroversi apa nih Mas yang terjadi di sini? Selain Persija Jakarta. Tahan dulu Mas, yang itu tahan dulu. Oh, tahan dulu. Oke. Kita lanjut ke tim yang sebelumnya unbeaten ya di Liga pekan ke-6, itu pekan ke-7 akhirnya terkalahkan. Persija Jakarta berarti. Nah ya, tadi Persija Jakarta termasuk juga tim yang sebelumnya kan belum pernah kalah. Nah, akhirnya dikalahkan, atau tim yang berhasil mengalahkan Persija Jakarta untuk pertama kalinya adalah Arema FC. Nah, dan juga ada Bayangkara FC, ini juga sebelumnya masih sempurna ya. Nah, akhirnya juga kandas di pekan ke-7 di tangan Persib Bandung. Persib Bandung yang sebenarnya juga tidak diunggulkan saat berhadapan dengan The Guardian, tapi justru anak asuh Paul Munster itu malah takluk ya. Meskipun sebenarnya memiliki head to head maupun juga memiliki modal yang cukup apik di pekan ke-7 saat berhadapan dengan lawan. Oh, berarti ada 3 tim nih Mas ya. Ada Bali United, Bayangkara FC dan juga Persija Jakarta nih. Nah, sebaliknya Mas. Sebaliknya setelah tadi 3 tim yang gagal mempertahankan rekor kesempurnaannya ya, atau rekor belum terkalahkan di Liga 1, ada juga 2 tim yang masih sempurna ini. Nah, ini siapa nih Mas? Nah, itu adalah unbeaten nih. Nah, tadi pelawan dari Bayangkara FC ya, Persib Bandung. Persib Bandung sejauh ini masih memang belum terkalahkan di Liga 1 2021. Dari 7 laga itu nasib dari Robert Albert mengemas 3 kemenangan dan juga 4 hasilnya imbang. Dan satu lagi adalah PSIS Semarang ya Mas. Itu tim yang tidak diunggulkan sebenarnya. Tim kuda hitam nih. Tapi kemarin juga berhasil menang kontra Persib Kediri 3-0. Ini mengukuhkan PSIS Semarang sementara nih peringkat kedua nih Mas. Itu di bawah dari Bayangkara FC. Nah ini patut diapresiasi juga nih Mas, karena skuadnya mungkin tidak sementereng dari Bayangkara, Arema, dan juga Persib Bandung, tapi malah bisa nih menggebrak nih di pekan-pekan awal ini. Nah ini di selanjutnya nih Mas, ada fakta unik di laga Persebaya kontra Persipura Jayapura ini kan sedikit menggelitik juga nih Mas. Ini skornya lagi-lagi itu berkaitan dengan angka 3. Nah, itu jadi pertanyaan ya Mas, ada apa dengan angka 3 ini? Nah, ada apa dengan angka 3 dan Persebaya? Apa hubungannya angka 3 dengan Persebaya Surabaya? Karena dari 7 pertandingan di Liga 1 2021, Persebaya Surabaya sering sekali nih Mas mendapatkan hasil akhir 3-1, entah itu menang ataupun entah itu kalah ya Mas. Nah, ini kalau kita lihat nih Mas, dari 7 laga ini tercatat Persebaya itu tidak ada hubungannya dengan angka 3, itu hanya di laga kontra Bayangkara FC ketika kalah 1-0. Tapi selebihnya dari 6 laga lainnya itu ada unsur angka 3, walaupun itu bisa menang maupun 3-1 gitu. Nah ini kita lihat nih Mas, dari pekan pertama aja nih. Ini kalah dengan Bone FC itu dengan skor 3-1. Selanjutnya di pekan kedua Mas. Nah, pekan kedua dari Tira Persikabo ya itu menang, tapi sebaliknya dengan skor 3-1. Nah, 3-1 lagi. Pekan ketiga ada PSM Makassar nih yang mendudukan Persebaya juga 3-1. Nah, dan tadi lawan Bayangkara FC itu tidak terjadi 3-1, yaitu dengan kalah tapi dengan skor tipis 0-1. Dan kemudian di pertandingan selanjutnya itu juga mendapatkan skor yang sama, yaitu 3-1. Ini Persebaya unggul 3-1 atas PSS Sleman. Nah ini kalau yang selanjutnya ini Persebaya harus kalah nih, tapi tetap ada unsur angka 3-nya, yaitu kalah dari PSIS Semarang dan skor 3-2. Yang terakhir ini Mas,
di pekan ke-7 kemarin itu Persebaya Surabaya mendapatkan kemenangan dengan skor yang juga identik dengan sebelum-sebelumnya yaitu 3-1. Nah, benar banget Mas. Berarti 5 itu Mas, 5 dengan skor 3-1. Nah, kalau 3-1-nya 5 ya Mas ya. Benar. Nah, ini berarti kalau kita lihat di sini Persebaya tambah muncul nih Mas. Ini kan produktivitas golnya nih karena hampir di semua laga itu berhasil mencatatkan gol, cuma terjadi di Bayangkara FC nih tidak mencatatkan gol. Nah, tadi Mas kembali lagi soal 3 ini memang sebuah keberuntungan apa memang ada keterkaitan sendiri Mas kalau di nalar atau di logika itu memang agak sulit nih Mas. Ini kenapa Persebaya ada identik dengan angka 3 ini memang agak sulit. Tapi kalau kita lihat memang sebuah keberuntungan ya. Unik juga nih, kenapa kok menang juga 3, kalah juga 3 skornya. Nah, kita tunggu Mas, apakah nanti saat berhadapan dengan Persela ya di pekan 8, apakah juga ada angka 3 di hasil akhir dari dan uniknya di laga kontra Persipura itu 3 pemain asing cetak gol Mas. 3 lagi nih. Oke. Dari 4 skor mendapatkan 3 poin. Ya, mendapatkan 3 poin. Ya kan ada Taisi Marukawa itu berhasil mencetakkan gol kedua, ada Bruno Moreira gol ketiga, dan di gol perdana itu ada Wilson yang mencetakkan gol. Jadi tiganya dari pemain asing juga nih. Nah, kemudian fakta selanjutnya ini adalah sebuah keputusan yang cukup kontroversi Mas dari seorang wasit. Yaitu tadi sudah disinggung yaitu pada saat memimpin pertandingan antara Persija Jakarta juga Arema FC. Nah, ini bisa dijelaskan Mas. Kronologi lengkapnya itu bagaimana menurut pandangan dan juga pengamatan dari seorang Mas Adi. Iya. Wah, saya kayak buku saya ini Bang. Ini kalau kita lihat nih Mas, di laga Persija Jakarta ini juga masih panas nih Mas. Kontra Arema FC. Sebenarnya kan ini laga duanya ini kan 2 tim yang bersahabat nih. Iya. Baik secara manajerial maupun secara juga Mas, supporter juga karena akrab sekali. Dan Arema juga sering sekali memindahkan pemainnya ke Persija, begitu juga sebaliknya. Nah, tapi kalau di laga kemarin itu memang agak sedikit tercoreng nih Mas, karena mungkin ada sedikit intrik di akhir laga nih Mas, yang sebenarnya itu memang sangat-sangat merugikan dari Persija Jakarta. Kalau kita lihat nih di menit ke berapa ya Mas? Akhir ya, 90 lebih itu. Itu sebenarnya Persija Jakarta berhasil mencatatkan gol melalui Marco Simic. Nah, tetapi itu kan bermula dari Reza Hanusa yang memberikan umpan ke depan kotak penalti. Nah, itu bola lalu disalurkan Marco Simic, tapi memang ada kontak Mas antara Edelweiss Maringa dan juga Marco Simic. Tapi setelah itu kan bola itu mengenai Marco Simic dulu baru masuk ke gawang, dan sedangkan itu kontaknya baru terjadi ketika bola sudah masuk ke gawang, Marco Simic terkena Edelweiss Maringa. Nah, itu sempat jadi kontroversi, akhirnya Oki Dwi Putra memutuskan untuk memberikan pelanggaran kepada Arema. Nah, di sisi lain ada juga yang menyatakan 2 pemain Persija dan Arema yang tengah berdua ini sama-sama ketika menyambut bola dari Bule atau Reza Hanusa itu saling terjatuh. Nah, tapi kalau kita lihat lebih lanjut, itu terjatuhnya malah pemain Persija yang dijatuhkan pemain Arema. Lah, ini jadi pelanggarannya ada di mana ini? Nah, ini juga apa ya Mas? Kalau bisa dikatakan gol yang memang gol, kalau bisa dikatakan pelanggaran sebenarnya juga pelanggaran. Nah, tapi pelanggarannya dari Marco Simic kepada Maringa itu tepatnya terjadi setelah proses golnya tercipta. Nah, mungkin gol tapi Marco Simic harus dikartu. Atau mungkin ada gitu. Kalau maksudnya memang begitu. Nah, tapi selain itu Mas, selain intervensi tentunya ada yang membanggakan. Harusnya Mas juga ini menjelaskan. Kira-kira gimana nih membanggakannya Mas? Mungkin ini juga termasuk fakta menarik ya di pekan ke-7, yaitu terciptanya gol spektakuler, gol indah berkelas dari seorang bomber Arema FC, yaitu adalah Carlos Lopez. Wah, ini karena biasanya nembak Malik, tapi ini malah pas. Ini luar biasa Mas, karena mendapatkan bola yang cukup liar ya di luar kotak penalti itu langsung dieksekusi dengan tanpa kompromi Mas, tanpa melihat sudut dari gawang ya, itu langsung dihujamkan dengan deras menuju ke arah pojok kanan atas dari yang sulit digapai oleh seorang Andri Tani. Karena Andri Tani juga posisinya sudah maju ya. Udah off position di situ dan udah maju. Tapi terlepas dari itu memang insting gol dari Portes ini semakin meningkat nih Mas. 3 laga terus mendatangkan gol. Dan juga bersaing lah di papan top skor ya. Sebenarnya sini juga kemarin iya Mas, tapi karena memang dianulir tadi ya. Lah namanya sepak bola mungkin kalau nggak kontroversi juga kurang. Nah, menyusul kontroversi yang dilakukan atau dibuat oleh Oki Dwi Putra ya. Ini sebenarnya wasit ini juga sebenarnya memiliki kualitas tidak Mas di
dan juga di sebagai seorang wasit di Liga 1 ini. Ini pernah mencatatkan wasit terbaik nih Mas. Nah, di Liga Presiden. Liga Presiden juga di Liga 1 juga ya. Nah, ini sebenarnya udah bisa dikatakan juga berpengalaman. Benar. Dan mungkin banyak banget nih memimpin laga-laga seperti Persija dan Arema, laga big match. Karena kan memang berlisensi FIFA sudah berlisensi FIFA. Nah, ini sampai mengatakan Angelo Alessio itu sampai mengatakan seperti ini Mas. Nah, saya itu bukan tipikal pelatih yang sering meneteskan air mata untuk bersedih. Tapi kalau kekalahan ini memang bukan kekalahan yang layak untuk Persija Jakarta. Sampai mengatakan hal seperti itu. Berarti kan memang dari segi kepemimpinan memang Oki Dwi Putra tercoreng banget nih ketika menganulir gol terakhir dari Marco Simic yang notabene itu kalau mungkin berhasil mencatatkan gol, Persija Jakarta lolos dari kekalahan nih Mas, kekalahan perdana. Tapi sayang nih malah dianulir oleh Oki Dwi Putra. Kalau ini Mas, ini juga ada fakta cukup menarik Mas soal Oki Dwi Putra. Nah, gimana itu tepatnya pada tahun 2012 Mas. Itu juga saat memimpin pertandingan antara Arema FC. Nah, itu keputusan dari seorang Oki Dwi Putra itu juga sangat merugikan. Itu tepatnya pada pertandingan antara Arema FC berhadapan dengan Persiba Balikpapan itu di tahun 2012. Nah, karena di saat pada pertandingan tersebut Mas, Oki Dwi Putra itu salah dalam melakukan keputusan. Gimana Mas? Nah, yang sebenarnya terjadi di atas lapangan itu sebenarnya pemain Arema FC itu melakukan handsball di kotak penalti. Nah, tapi justru Oki Dwi Putra tidak menganggap itu sebagai handsball dan membiarkan pertandingan tetap berjalan. Dan setelah diselidiki ternyata memang sebuah kesalahan Mas, dan akhirnya Oki Dwi Putra itu diskor atau disanksi oleh PSSI selama 1,5 bulan karena blunder pada laga tersebut. Nah, ini bisa juga berbuah sanksi nih buat Oki Dwi Putra karena jelas-jelas sekali itu kemarin itu memang tidak ada pelanggaran yang dirujuk kepada pemain Persija Jakarta terutama. Malah saya kira kemarin penalti Mas. Tapi kenapa kalau penalti nama golnya malah dianulir, kan itu kan sudah menguntungkan Persija. Nah, mungkin ada juga ini soal penilaian atau pengamatan yang terjadi saat ada dua pemain dari Persija Jakarta juga Arema yang terjatuh. Nah, itu mungkin yang dianggap melakukan pelanggaran adalah pemain Persija Jakarta. Oh ya. Karena mungkin kalau sudut pandang para wasit dan juga kita mungkin agak berbeda karena kita di layar televisi. Nah, makanya itu Mas pentingnya menggunakan teknologi VAR. Kita tunggu PSSI secara untuk merealisasi. Tapi kalau ada VAR tidak ada lagi drama. Kontroversinya kurang. Kontroversinya tidak ada. Nah, plus minusnya gitu. Benar banget nih Mas. Nah, itu tadi terkait dengan kontroversi yang terjadi di laga Persija Jakarta dan Arema. Dan salutnya nih kemarin Persija Jakarta tidak melakukan protes berlebihan. Salut banget kemarin. Iya, legowo Mas. Ya, seperti protes biasa lah, wajar. Protes biasa. Dan itu juga berhasil diredam Andri Tani selaku kapten. Jadi kapten yang menegosiasi kepada Oki Dwi Putra. Itu bagus banget kemarin. Tapi yang paling penting Mas, jangan dikait-kaitkan dengan biografinya ya. Benar. Dikait-kaitkan dengan biografi Oki Dwi Putra ini karena banyak banget. Nah, benar. Di medsos sekarang udah mengaitkan kali. Kalau kita nggak usah punya. Biar bicara sendiri ya. Ya, itu mungkin itu saja terkait dengan fakta menarik dan juga review hasil dari pekan ke-7 Liga 1 2021. Ada tambahan? Satu lagi Mas, yaitu terjadinya juga ini juga sebuah bersih tegang Mas. Itu antara pelatih Persib Bandung Robert Albert dengan manajer ya, manajemen atau sebuah petinggi dari Bayangkara FC ya. Iya benar, manajer ya, itu bisa disebutkan namanya Mas. Iya, itu ada Bapak Sumarji. Nah, itu terlihat memang dari setelah laga usai antara Persib Bandung versus Bayangkara itu para petinggi dari Bayangkara FC itu mendatangi bench dari Persib Bandung ya. Dan itu terlihat juga sempat ada dorongan atau ada bentakan ya Mas dari tadi Sumarji kepada Robert Albert. Bahkan terlihat juga ada yang menyebut itu seperti meludah. Tapi keduanya sudah berdamai. Itu memang butuh dari katanya ada provokasi dan sebagainya. Tapi nanti mungkin bisa kita ulang lebih dalam lagi next episode ya terkait dengan hal itu. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada edisi Football Time kali ini. Kita tutup edisi Football Time kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.